الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jamaah sholat zuhur Masjid Baitur Razzaq yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan zuhur ini saya akan menyampaikan tema kecil, yaitu hukum mensolatkan jenazah orang yang tidak pernah sholat. An Jabir qala, dari sahabat Jabir berkata, sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salati. Rawahu Muslim. Dari Jabir berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, di antara pembatas pembeda antara kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis kedua, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Riwayat Imam Ahmad dan ahlu sunan dengan sanad yang sahih dari Buraidah radhiyallahu anhu. Perjanjian antara kaum muslimin dan mereka orang-orang kafir adalah mengenai sholat. Barang siapa meninggalkan sholat, maka ia kafir. Ngeri ya di sini, Pak. Padahal kewajiban kita terhadap sesama muslim yang sudah meninggal dunia ada 4, disebut dengan pemulasaraan jenazah. Yang pertama memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan. Itu termasuk fardu kifayah. Jadi kalau ada umat Islam yang meninggal dunia, maka hukumnya wajib kifayah, fardu kifayah bagi kaum muslimin untuk melakukan 4 hal tadi. Disebut pemulasaraan jenazah, mulai memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan. Itu fardu kifayah. Makna fardu kifayah, kalau ada sebagian orang yang ikut di dalam pemulasaraan jenazah yang 4 hal tadi, maka kaum muslimin yang ada di sekelilingnya bebas dari tanggungan dosa. Tidak berdosa, bebas dari tanggungan kewajiban, sebab sudah ada kaum muslimin yang lain, katakanlah sebagai wakil yang telah mewakili. Tapi bila satu kampung ternyata tidak ada yang mau menyolatkan, tidak mau memandikan, tidak mau mensolatkan, tidak mau memandikan, tidak mau, nggak ada seorang pun yang melakukan pemulasaraan jenazah. Mungkin ada orang pernah sholat di suatu masjid terus meninggal, nggak jelas ini orang mana, ya kan? Siapa yang bertanggung jawab, katakanlah begitu gampangannya. Maka kaum muslimin yang ada di situ
itu wajib, fardu kifayah. Ya tentu kalau di dalam negara kita ya perlu ada mungkin pelaporan ya, laporan kematian RT RW, keterangan gitu kan, karena bagaimanapun nanti di belakang jangan sampai ada pertanyaan kehilangan orang, jadi pencarian orang. Tetapi yang kita maksud dalam pertemuan ini, kaum muslimin yang ada di kampung itu wajib kifayah. Bila tidak ada seorang pun yang melakukannya, maka satu kampung berdosa. Gitu. Jadi panjenengan tinggal di perumahan mana, ada meninggal dunia tetangganya, ternyata nggak ada yang mau memandikan, nggak ada orang memandikan, mengkafani, nggak ada yang bisa. Misalkan menyolatkan, menguburkan, nggak ada, mangkrak itu dosa satu kampung. Tapi kalau ada 1-2 orang yang aksi, maka satu kampung itu bebannya lepas. Oleh karena itu sering saya sampaikan dalam beberapa mimbar, panjenengan itu kalau pulang ke rumah ternyata ada orang meninggal dunia sudah dikuburkan, panjenengan tanya, siapa tadi yang ikut mandikan? Oh, keluarganya, alhamdulillah. Siapa tadi yang mengkafani? Pak Mudin, alhamdulillah. Sang menyolatkan siapa? Oh, ini sini. Yang ikut menguburkan siapa? Ini. Alhamdulillah. Nek iso, kalau bisa panjenengan mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang ikut pemulasaran jenazah tadi. Kenapa? Karena panjenengan telah dibebaskan oleh mereka dari tuntutan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan terima kasih Pak, saya tadi masih di kantor belum pulang. Terima kasih Pak, saya masih sibuk tadi nggak sempet. Ucapkan terima kasih, minimal syukur-syukur dikasih duit lah. Kenapa? Karena panjenengan sudah dibebaskan tuntutan oleh Allah terhadap kewajiban terhadap kaum muslimin. Abdullah bin Syakik al-Aqili, seorang tabi'in yang terkemuka, pernah mengatakan, dulu para sahabat Nabi Muhammad SAW tidak pernah menganggap suatu amal yang apabila ditinggalkan menyebabkan kafir kecuali sholat. Lalu bagaimana sekarang? Orang yang tidak sholat itu dihukumi syirik, dihukumi kekufuran. Bahkan perbedaan antara muslim dengan yang bukan muslim adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, faqad kafara, sungguh benar dia telah ingkar, telah kafir. Faqad kafara, telah mengingkari Allah. Padahal kita tidak boleh mensolatkan orang munafik, tidak boleh. Tidak boleh mensolatkan orang kafir, tidak boleh. Tidak boleh mensolatkan orang syirik, tidak boleh. Pada waktu itu Rasulullah mendapatkan berita, kalau tidak salah Abdullah bin Salul meninggal dunia. Nabi hendak mensolatkan. Yang dikenal dalam sejarah yang namanya Umar bin Khattab, seorang sahabat Nabi yang sering mendahului ucapannya sebelum wahyu turun. Jadi Umar bin Khattab itu selalu ngomong dulu padahal wahyu belum ada. Ya Rasulullah, hendaknya engkau jangan sholatkan orang ini karena dia munafik, karena dia kafir. Jangan kau sholatkan orang ini ya Rasulullah. Nabi sesuai tuntunan, wahyu belum turun, ya tetap Nabi menyolatkan. Ketika Nabi berdiri mau mensolatkan jenazah, mau takbir, turun wahyu. La tusalli, jangan kau solatkan dia, karena dia termasuk orang-orang yang kufur. Nah, lalu bagaimana hubungannya dengan kajian kita? Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka
Patut kita pahami terlebih dahulu bahwa para ulama mengklasifikasikan orang yang meninggalkan sholat ada dua. Pertama, orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban. Oh, gak ada sholat percuma, terus gak usah sholat, gak bermanfaat, aku benci sholat. Nah, kalau meninggalkan sholat karena kebencian, karena pengingkaran akan perintah Allah, nah ini disebut dengan kafar, kufur. Tetapi kalau meninggalkan sholat bagaimana umumnya kita, ya males, ya capek, itu terus gak sholat gitu kan. Nah ini yang kedua itu. Jadi kalau orang kedua itu meninggalkan sholat tanpa ada maksud mengingkari. Jadi aku harus sholat itu wajib, tapi saya guru dapat hidayah. Ada loh orang Islam. Orang Islam ngaku dikengken sholat, aku belum dapat hidayah, doakan ya supaya bisa dapat hidayah. Ibu-ibu juga banyak, doakan ya supaya bisa dapat hidayah, bisa berhijab. Sudah Islam itu sudah dapat hidayah. Jadi kita ngerti ini wajib, ini tidak wajib, ini haram, ini halal. Itu namanya hidayah. Yang kedua, tinggal kemauan kita. Kalau dalam lanjutannya kajian spiritual, bukan hidayah, tapi taufik. Jadi orang yang memaksakan diri untuk menunaikan apa yang menjadi hidayah, ini Islam hidayah nih. Tahu, oh ini kewajiban dalam Islam, oh ini larangan dalam Islam. Lalu dia berkehendak memaksa untuk melaksanakan semua ini. Yang diperintahkan ditunaikan, yang dilarang ditinggalkan, maka orang ini disebut mendapatkan taufik. Apa yang dilakukannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitannya dengan menyolatkan orang yang tidak sholat tadi, ya tergantung. Cuma kan kita tidak tahu hati orang tidak sholat itu kenapa. Dan kita nggak usah kepedean bertetangga dengan orang nggak pernah sholat ke masjid, nggak pernah jumatan, sholat id nggak pernah keluar rumah, misalkan pas mati mau nyolat no, kita nggak bisa. Nabi saja sebelum turun wahyu mau nyolatkan. Berhubung Nabi dibimbing petunjuk Allah turun wahyu, lah kita wahyunya dari mana? Maka sepanjang dia secara umum diketahui dia masih muslim, memang tidak sholat tapi masih muslim, tetap disolatkan. Kenapa? Karena menjadi kewajiban kita sebagai muslim terhadap muslim yang lainnya, yaitu pemulasaraan jenazah, mulai mengkafani, memandikan, mengkafani, mensolatkan sampai ke menguburkan. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita hati-hati. Jangan sampai kita karena kita sering sholat, rajin ibadah, lihat tetangganya mati gak pernah sholat, aku gak mau nyolatkan orang itu, rugi. Loh, kok rugi? Yang rugi itu sampean gak melaksanakan perintah Allah. Dia merasa saya nih ahli ibadah, kalau saya doakan dia rugi. Mendoakan orang kok rugi? Mendoakan orang itu ibarat kita bercermin. Siapa yang bercermin melihat dirinya sendiri, itu memantul. Siapa orang yang suka mendoakan orang lain, itu memantul doanya kepada diri sendiri. Jadi tidak ada rugi, Pak. Kita nolong orang, bantu orang sampai habis-habisan misalkan, itu akan memantul, Pak. Kebaikan akan memantul kepada diri kita sendiri. Lalu di mana ruginya? Tidak ada rugi. Teruslah berbuat kebaikan dan teruslah peduli terhadap urusan kaum muslimin. Di dalam Al-Quran memang jelas surat At-Taubah 84, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Dan janganlah kamu sekali-kali mensolatkan jenazah orang yang mati di antara mereka, dan jangan kamu berdiri di kuburnya, kan? Wala takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasikun. Sungguh mereka telah kafir
kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Jadi kalau ada orang mati bunuh diri, ada orang mabuk mati, ya kita tetaplah sebagai orang Islam tetap kewajiban kaum muslimin. Jadi kita punya kewajiban yang diperintahkan Allah, urusan dia hukumnya apa yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Jangan kita memiliki hukum sendiri. Bahkan kalaupun ada orang Islam dia musyrik, kita tak boleh, hei kafir, tak boleh. Untuk bisa mengucapkan hei kafir, harus naik dulu orang ini ke pengadilan, diuji di pengadilan, sampai pengadilan memutuskan memang dia telah keluar dari Islam. Jadi tidak boleh setiap orang itu menjustis orang, menghukumi kafir. Itu tidak boleh. Oleh karena itu maka kata-kata bid'ah, oh bid'ah itu juga hati-hati, karena bid'ah itu menghukumi orang sesat. Menghukumi orang sesat berarti neraka, padahal dia muslim, padahal dia ibadah. Hati-hati. Kalau beda pendapat, ya sudah, katakan saya berbeda pendapat dengan Anda. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amalan kami untuk kami dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, amalan kamu milikmu yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya sudah, gitu aja. Tidak boleh saling menuduh. Walaupun memang ada kategori yang berkaitan dengan akidah dan berkaitan dengan ibadah. Kalau berkaitan dengan ibadah, para ulama mengedepankan toleransi, ukhuwah wal musawah, persaudaraan, persamaan. Perbedaannya tidak dipersempit, tidak dipersulit. Tetapi kalau perbedaannya dari sisi akidah, itu yang membedakan. Jadi akidahnya kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka muslim sama. Tapi kalau syahadatnya beda, berarti bukan dari golongan kita. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan memberikan inspirasi manfaat untuk kita semua, bahwa setiap amal ibadah kita insya Allah akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.